Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari tanggal 26 Agustus 2025. Waktu begitu cepat, ada pagi, ada siang, ada sore, ada waktunya malam sebelum kita berbaring tidur. Mari kita datang kepada Yesus. Sebab kita harus punya pegangan. Pegangan hidup bukan karena uang, pegangan hidup bukan karena aset. Semua yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan. Tapi satu hal yang tidak kita tinggalkan, Tuhan Yesus. Karena nanti kelak kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan adalah janji yang kekal. Karena pengharapan buat setiap anak Tuhan bukan pengharapan di dunia ini. Tidak. Saya tidak berharap kepada dunia ini. Tapi saya berharap kepada janji yang kekal yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu hidup adalah sebuah kesempatan. Jangan pernah sia-siakan. Hidup adalah sebuah anugerah. Itu mari kita mau mencari Tuhan. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari kita mau mencari Tuhan. Kita mau berdoa. Nanti kita mau baca Alkitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Di situ Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia dan terang dunia." Mari pergunakan setiap kesempatan. Pergunakan hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya hidup kita menjadi garam. Punya dampak. Menjadi terang berarti berdampak. Ada arti hidup ini. Supaya kalau nanti dilihat oleh orang, kita adalah anak Tuhan Yesus. Sehingga Bapa di surga ini dipermuliakan. Itu saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya. Selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya. Selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu hari nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan firman Tuhan. Filipi pasal 2 yang ke-15, demikian firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan pakai kita semua. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Tuhan, pakailah hidupku Bapa menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Sungguh aku cinta Yesus, aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Oh Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah segala dosa, semua kesalahanku Bapa. Ampuni, sucikan hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, sebelum kami berbaring tidur, kami cinta firman-Mu dan kami cinta Engkau. Biar Kau mau pakai hidupku yang sisa ini Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua dicinta Tuhan. Waktu begitu cepat. Sekarang sudah tanggal 26 Agustus. Waktu berjalan terus. Ulang tahun saya 17 Agustus. Sudah lewat lama. Sekarang sudah tanggal 26. Kalau Bapak Ibu ulang tahun, selamat ulang tahun. Biar hari demi hari kita makin dewasa, makin cinta Tuhan, makin lebih dalam dengan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Seperti di dalam Filipi pasal 2:15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Kalau lihat dunia ini kacau, saudara. Lihat berita-berita televisi. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua. Kacau, peperangan terjadi. Saling mengkhianati, orang Kristen korupsi. Coba ini saudara. Padahal Tuhan mau setiap anak Tuhan di antara Bapak Ibu harus taat loh Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan memberikan nasihat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa supaya kata firman Tuhan, supaya kita tidak beraib dan tidak mendoda. Di tengah-tengah bangsa yang sudah bengkok, penuh dengan celah, angkatan yang sudah kacau bala dunia ini sudah. Tapi kita harus percaya, berdampak hidup ini Bapak Ibu. Hidup ini hanya satu kali. Kata firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4:14, hidup ini seperti uap yang kelihatan sebentar, habis itu tidak kelihatan lagi. Contoh lagi surah konkret. Sekarang tuh ada yang 26. Besok tanggal 27. Ulang tahun saya 17 Agustus. Sudah lewat. Berarti saya sudah bukan 69 lagi. Sudah memasuki angka 70. Berjalan. Angka 70 jalan ya. 69 lewat ini. Berarti kan menuju angka 70. Udah lewat. Kalau sebelum 17 Agustus, saya belum dikatakan 70. Karena baru masuk angka 60. Tapi sekarang sudah terus minta sama Tuhan. Berarti makin hari kita mau cinta Tuhan. Mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Mari. Kesempatan berlangsung terus. Kita tidak mau sia-sia. Sebentar kita belum berbang tidur. Kita baca firman Tuhan dan berdoa. Mari kita mau baca firman Tuhan. Matius pasal yang ke-5. Bapak Ibu ya. Lanjutan dari kemarin, kita baca kemarin lewat pasal 5 ayat 1-12 tentang berbagi ada 8 kata-kata berbagi dari Tuhan Yesus. Sekarang kita baca ayat 13-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diunjak orang. Mari supaya kita mengerti firman Tuhan ini, supaya kita sadar Tuhan ciptakan kita berdampak menjadi garam. Jangan pernah menjadi hidup sia-sia. Tuh, kalau orang sudah masuk penjara, nama ada rusak, korupsi, koruptor, rusak, saudara. Sudah tidak bisa lagi. Ya, sudah masuk orang terdakwa, terpidana. Tapi sudah terbukti kan, tidak ada dua alat bukti. KPK tangkap, polisi tangkap. Ya, tidak bisa. Makanya bertobat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, jadi orang-orang Kristen yang tidak bertobat nyesel nanti minta ampun segera. Kata Tuhan kalau tidak bertobat binasa saudara.
Maka kata Tuhan, mari kita mau ikuti firman Tuhan. Saya sudah katakan menjadi orang Kristen sebut sederhana. Tidak kompleks, yang bikin kompleks, yang bikin pusing dalam manusia sendiri. Kalau saya begitu memahamikan firman, nggak mau pusing saya. Mau ikuti firman, menjadi garam. Garam itu punya faedah. Kalau saudara bikin masakan, pasti ibu-ibu, bapak-bapak pasti dikasih garam. Supaya lebih gurih, saudara. Ada dampak. Banyak kegunaannya garam itu. Kalau saudara batuk, katanya tenggorokan gatal, kumur-kumur ada air campur garam. Jadi punya dampak. Ya, jadi kita harus menjadi berkat buat orang. Jangan sampai menjadi orang yang tidak ada gunanya. Maka kata firman Tuhan, kalau tidak ada lagi gunanya, dibuang, diinjak orang, nggak ada guna. Ya, jangan sampai kita menjadi useless, nggak ada guna. Dan yang 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mari kita diciptakan untuk menjadi garam. Kedua, harus terang, berdampak, menjadi terang. Ya, jangan seperti Whitney Houston. Ya, Whitney Houston di suaranya begitu bagus. Itu ingat datang dari Tuhan dulu sekolah minggu dia. Sampai remaja di Komuda. Dia dipakai Tuhan, suaranya bagus. Karena digunakan untuk menyanyi di gereja, menyanyi rohani. Tapi besar-besar sudah terkenal, dia lupa diri, lupa sama Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia berkata, saya sudah tidak bisa membedakan kebenaran dan tidak benar. Berarti dia hidup di dalam kegelapan. Berarti sudah tidak menjadi berkat, tidak menjadi terang. Karena dia sudah hidup di dalam kegelapan dosa. Oleh itu minta ampun sama Tuhan melalui firman Tuhan malam hari. Mari kita menjadi garam, menjadi terang, berdampak. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelitanya lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Mari minimal kita menjadi berkat di rumah tangga, di rumah. Anak-anak menjadi berkat buat orang tua, menjadi berkat buat saudara, menjadi berkat buat jemaat, menjadi berkat dimanapun kita berada. Setiap kita, Bapak, suami menjadi berkat buat istri, menjadi berkat buat anak-anak, istri menjadi berkat buat suami, menjadi berkat buat semua, setiap kita. Hamba Tuhan saya seorang hamba Tuhan, seorang gembala, harus jadi berkat buat jemaat, harus berdampak, bertobat. Bapak Ibu, mari bersama saya, mari. Mumpung Tuhan berikan kita kesempatan, mumpung Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, mari kita mau berdampak. Ayat 16 yang terakhir, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Amin. Mari tunjukkan perbuatan kebenaran kita, perbuatan baik. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Orang Kristen berarti ada Kristus. Ada Kristus dalam kehidupan kita. Ada firman Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita berdampak. Supaya kita menjadi berkat. Supaya nanti menciptakan suatu nice impression. Ya. Impression, kesan yang begitu indah, wonderful impression, kesan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, amazing impression. Oleh itu mari hidup itu di dalam firman Tuhan seperti Yesus. Yesus menciptakan suatu kesan yang sempurna dari Tuhan, dan kita mau tiru seperti Yesus. Untuk itu mari, kesempatan masih ada yang Tuhan berikan buat kita. Komitmen, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pakai hidupku ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Seperti di dalam Roma pasal 9, saya mau baca ayat terakhir ya. Supaya Tuhan mau pakai kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan ya. Bukan untuk diri sendiri. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Supaya Tuhan mau pakai setiap kita. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Mari supaya kita menjadi berkat. Roma 9 ayat 21, kerinduan kita supaya menjadi tujuan yang mulia. Mari saya mau baca. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia? Kita adalah tanah liat. Yesus penjunan, dia yang sempurna. Mari kerinduan kita. Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Bapa, selagi aku masih kuat dan sehat.
Bila suatu hari nanti aku sudah tidak berdaya lagi, hidupku sudah harus jadi berkat. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan sehingga hidup kita berdampak, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Hidup kita ada faedahnya. Jangan pernah hidup sia-sia. Tapi mari Tuhan pakai hidup kita semua menjadi tujuan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.